Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin pekanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi bagian dari perpanjangan amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan pembahasan pekan yang lalu, hadis yang ke-1087 tentang perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, luruskan barisan kalian. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah, sebab lurusnya barisan merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pastikan di dalam pelaksanaan salat berjamaah barisan kita lurus. Ya, sebab kalau masih mengsong-mengsong, salatnya tidak akan pernah sempurna. Ya, jadi kalau salatnya enggak sempurna, pahalanya ada yang kurang. Ya, enggak maksimal. Maka untuk maksimal silahkan pastikan luruskan barisan kita sebelum kita melaksanakan ibadah salat berjamaah. Ya, alhamdulillah masjid kita sudah memfasilitasi, ya, ini karpetnya sudah ada garisnya. Ya Pak ya. Ya, ini ada garisnya. Ya, jangan sampai udah ada garisnya masih mengsong-mengsong aja. Ya, maka ini perlu diperhatikan agar kita semua mendapatkan pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, selain itu juga kita diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar meluruskan barisan, ya, tapi juga untuk merapatkan barisan. Ya, jadi selain lurus, barisannya jangan renggang-renggang. Ya, harus rapat. Ya, sebab dalam hadis setelahnya yang sudah kita bacakan, uqimatis shalah. Ya, pada saat qomat sudah dikumandangkan, fa aqbalaina alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qomat udah kelar, Rasulullah mau sholat, sempat menghadap para sahabatnya yang sholat di belakang beliau menjadi makmum. Faqala, kemudian tiba-tiba Rasulullah perintahkan, aqimu sufufakum, luruskan barisan kalian. Watarasau, jangan sampai renggang-renggang. Bahkan Rasulullah sampaikan, fa inni arakum min wara'i zahri, karena sesungguhnya aku melihat salat kalian itu barisannya dari belakang punggungku. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim pun meriwayatkan hal tersebut. Wa fi riwayatin lil Bukhari, bahkan ada tambahan dalam riwayat Imam Bukhari, wa kana ahaduhuna yalziqu manqibihi bi manqibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Bahkan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar perintah Rasulullah tersebut, ya, banyak di antara mereka yang merapatkan mereka punya pundak sebagaimana mereka merapatkan mereka punya qadam. Ya, qadam itu, ya, kaki-kaki mereka. Ya, qadam dirapatkan dengan kanan dan kiri, samping kiri kanan sebelahnya, agar barisannya itu tidak renggang, rapat sesuai dengan arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis yang sudah kita sampaikan, para ulama menegaskan, ya, salah satu di antara kesunahan pelaksanaan salat berjamaah
istihbab iltifatul imami ila sufufil musallin. Ya, jadi sunnah hukumnya imam sebelum melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu cek dan recheck kondisi makmum yang ada di belakang. Ya, seperti Rasulullah SAW ngeceknya itu dengan cara menoleh. Ya, dilihat sama Rasulullah. Ya, sawu, mana yang belum lurus? Sufufakum. Ya, watarasau, mana yang belum rapat? Ya, sampai-sampai Rasulullah menoleh ke belakang para sahabat berdasarkan hadis yang barusan kita sebutkan. Maka himbauan imam kepada makmum untuk meluruskan dan merapatkan barisan ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering dengar ya, imam itu kalau sebelum takbiratul ihram dia mengucapkan hadis yang Rasulullah sabdakan tadi, sawu sufufakum. Ya, bukan cuma di Masjid Nur Islam. Kita sholat di Masjid Istiqlal sama, imamnya bilang sawu sufufakum. Ya, bahkan kita sholat di Masjidil Haram, ya bisa tanya dengan Pak Haji kita, Bapak yang pernah umroh, ya sholat di Masjidil Haram, imam Masjidil Haram sebelum sholat sawu sufufakum wa'tadilu tarasaw. Ya, ini merupakan sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan jangan ada yang tidak lurus, jangan ada yang tidak rapat, agar kita semua mendapatkan pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kita berharap kita semua mendapatkan pahala yang sempurna, maka hendaklah luruskan, rapatkan barisan, mudah-mudahan kita dapat pahala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu cara meluruskan dan merapatkan, perhatikan kanan kiri kita. Jadi kalau di kanannya masih ada yang renggang, di kirinya masih ada yang renggang, ya kakinya belum nempel dengan kaki yang di sebelahnya, punggungnya belum nempel dengan punggung yang ada di sebelahnya, berarti belum rapat. Ya, kalau urusan lurus, ya ini disamakan belakang tumit. Ya, ini kalau karpetnya sudah ada garisnya berarti tinggal kita injek aja itu garis karpetnya dengan tumit belakang. Ya, jadi kalau tumitnya semua yang sholat sejajar dengan garis karpet yang belakang, insya Allah barisannya lurus, karena tumit orang itu sejajar dengan tulang tubuhnya. Ya, jadi yang diluruskan itu bukan jempolnya, sebab jempol orang beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, jempolnya mungkin rata sama, ya, tapi belakangnya ada yang mundur, ada yang maju, maka menjadi tidak lurus. Maka samakan tumitnya, kalau urusan lurus, urusan rapat, tempelkan kakinya dan tempelkan pundak masing-masing dengan jamaah kita. Maka insya Allah sholat kita akan menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang dipertanyakan oleh sebagian jamaah kita, maka yang dijadikan standar itu adalah imam sebagai sentral. Nanti hadisnya akan kita bacakan. Ya, jadi kalau misalnya kaki kita udah nempel kanan kiri, tapi pundaknya ada yang nggak nempel, berarti belum rapat. Ya, silakan kakinya dikecilin biar pundaknya pada nempel. Ya, kemudian juga kalau pundaknya sudah nempel tapi kakinya belum nempel dengan kanan kirinya, maka silakan kakinya ini disesuaikan. Ya, kalau renggang yang di kanan berarti perlu geser ke kiri. Ya, kalau renggang di sebelah kiri berarti perlu geser ke sebelah kanan. Jadi semuanya merapat. Kalau memang barisannya masih renggang, nanti di ujung tinggal jamaah yang belakang itu maju ke depan agar barisannya ini bisa menjadi rapat. Jamaah sekalian rahimakumullah, lurus dan barisannya ini yang diluruskan dan dirapatkan bukan hanya shaf yang pertama. Ya, shaf yang kedua juga begitu. Shaf yang ketiga juga begitu, sampai terus ke belakang.
Ya, berapa soft masjid melaksanakan sholat berjamaah, sebanyak itulah harus diluruskan dan dirapatkan kalau mau pahalanya menjadi sempurna. Ya, makanya ini perhatian bagi kita semua, jangan dulu mulai sholatnya kalau barisannya belum lurus, kalau barisannya belum rapat untuk menuju kesempurnaan. Meskipun kalaulah tidak sempurna barisannya, sholatnya tetap sah. Ya, tetap diterima oleh Allah. Ya, tapi kan tidak sempurna. Kita semua mengharapkan mendapatkan pahala yang sempurna, dan makanya kita upayakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, hadis lanjutan dari pembahasan kita, atimus saffil mutaqaddim tsummal ladzi yalihi. Rasulullah bersabda, sempurnakan barisan yang paling depan terlebih dahulu, baru nanti ngurusin barisan yang setelahnya. Ya, ini maksudnya adalah ya, jangan sampai jamaah sudah bikin barisan baru sementara barisan yang di depannya belum rapat. Ya, jadi kalau masih renggang-renggang, masih ada kesempatan maju ke depan, silakan diisi dulu barisan yang depan. Jangan buat barisan baru kecuali pojok sana sudah terisi, pojok kiri kanan sudah terisi. Kalau memang sudah penuh, silakan bikin barisan yang baru. Ya, jangan di sana masih muat 3 orang, di sini masih muat 3 orang, udah bikin barisan yang baru. Ya, entar yang ini kurang 5 orang, yang sana kurang 7 orang, sudah bikin barisan yang baru. Ya, ini menyelisihi perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, atimus saffal mutaqaddim, sempurnakan dulu barisan yang paling depan, tsummal ladzi yalihi, nanti kalau udah penuh silahkan bikin barisan setelahnya, begitu berikutnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famakala min naqsin falyakun fis saffil muakhir. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, dan tentu yang sudah kita sampaikan ini berbeda dengan barisannya perempuan. Ya, barisannya ibu-ibu. Ya, kemarin sudah disampaikan hadisnya, kalau ibu-ibu mah barisan yang paling utama adalah barisan yang paling belakang. Jadi kalau ibu-ibu ngisinya yang belakang dulu. Nanti kalau belakangnya udah penuh, baru silahkan jamaah yang baru datang baris di depannya. Ya, nanti yang di depannya udah penuh, silahkan baris lagi di depannya. Begitu, semakin maju, semakin maju, begitulah barisan ibu-ibu. Ya, berbeda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak urutannya 1, 2, 3, kemudian 4, terus ke belakang sampai 10. Kalau ibu-ibu mulainya dari 10 maju ke 9, ke 8, ke 7, ke 6, ke 5, terus sampai ke 1. Begitu yang kita pernah sampaikan dari informasi yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hal yang perlu diperhatikan, kenapa kita harus meluruskan dan merapatkan barisan? Ada pernah satu sabda Nabi yang pernah didengar oleh An-Nu'man bin Bashir. Ini ada sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man, anaknya Pak Haji Bashir. Ya, dia mendengar Rasulullah bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Ya, hendaklah kalian meluruskan barisan, atau nanti hal tersebut bisa menyebabkan kalian banyak berselisih pandang. Ya, jamaah sekalian, ya, orang itu kalau barisan sholat jamaahnya bengkok-bengkok, ya khawatir nanti jemaahnya banyak yang kagak akur. Ya, ada nggak di masjid kita yang kadang sesama jamaah nggak akur? Ya, beda sedikit nggak akur. Ya, urusan rapat beda sedikit nggak akur, ngambek dan lain sebagainya.
ya terpecah suasana ukhuwah Islamiyah di antara kita hanya gara-gara beda usulan, ya hanya gara-gara beda pandangan, ya hanya gara-gara ya beda ormas, hanya gara-gara beda pilihan pilkada misalnya. Ya ini jangan-jangan disebabkan apa yang Rasulullah pernah sabdakan, gara-gara sholat kita tidak lurus, tidak rapat. Ya maka jangan sampai itu terjadi, maka silahkan luruskan barisan kita. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam informasi hadis sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu shaf min nahiyatin ila nahiyah. Ya, ini dari cerita yang disampaikan oleh Barra bin Azib. Ya, Barra bin Azib berkata, Rasulullah dulu bahkan kalau pengen sholat itu beliau yatakhallal shaf min nahiyah min nahiyah. Ya, Rasulullah itu jalan ya dari ujung barisan ke ujung barisan, ya ini bagaikan komandan, dia cek satu-satu yang masih renggang ya dirapet-rapetin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yamsahu sudurana wa manaqibana, ya Rasulullah itu bahkan pegang-pegang kami punya dada, pegang-pegang kami punya pundak, ya dirapiin, dilurusin, ya. Wa yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Ya jangan sekali-kali kalian enggak rapat, enggak lurus sehingga hati kalian enggak bisa rapat, enggak bisa lurus. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awal. Ya isi dulu barisan yang paling depan, karena sesungguhnya malaikat-malaikat Allah berselawat pada siapa saja yang sholatnya berada di barisan yang terdepan. Ya ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maka beruntunglah ya jamaah yang hari ini sholatnya di barisan yang paling depan. Siapa yang paling depan? Ya imam kita ya. Ya kemudian juga jamaah yang sholat di belakangnya yang paling depan itu malaikat berselawat kepada orang yang bersangkutan atas informasi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya jamaah sekalian, kata sebagian para ulama ini menunjukkan bahwa wujubi taswiyatus sufufi 'alal imami wal musallin. Ya ini wajib hukumnya bagi kita yang ingin melaksanakan sholat berjamaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Ya, sebab kalau cuman sekedar sunnah, Rasulullah mah cuman perintahin aja. Ya mau kerjain silahkan dapat pahala, enggak juga enggak apa-apa. Ya tapi ini Rasulullah turun tangan, ya terjun langsung, ya ke kiri ke kanan, ya untuk meluruskan barisan, merapatkan barisan jamaah yang ada di belakang Rasulullah. Ya sampai-sampai dirapikan, yaitu dengan tangan beliau yang mulia, dada-dada para sahabat, pundak-pundak para sahabat. Ini menunjukkan bahwa urusan meluruskan barisan ini ya lebih dari sekedar merupakan kesempurnaan ibadah sholat, bahkan berefek kepada persatuan dan kesatuan kaum muslimin yang ada di masjid tersebut. Ya Rasulullah ingin ya suasana masjid jamaah Nur Islam ya ini meskipun mungkin masing-masing kita beda-beda latar belakang ya Pak ya di kita kan masing-masing orang ya banyak perbedaan-perbedaan ya mungkin di sini ya ada yang NU mayoritas ya yang Muhammadiyah ada ya ada yang jamaah tabligh ya ada yang mungkin saudara kita dari Hizbut Tahrir misalnya, ada saudara kita dari FPI misalnya, ada saudara kita macam-macam, ya macam-macam umat Islam, ya yang tentunya perbedaan-perbedaan itu jangan sampai nanti diperuncing,
Ya, karena itu adalah perbedaan yang sifatnya diperbolehkan dalam syariat agama kita selama ya kita bersatu dalam satu visi dan misi pandangan kesatuan kaum muslimin, maka cara menyatukan itu semua salah satu diantaranya dengan meluruskan dan merapatkan barisan pelaksanaan sholat kita agar saat kita sholat disolawati oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan maksud dari salawat Allah dan salawat malaikat, ya kan tadi Rasulullah sampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala sufufil awal, berselawat kepada mereka yang sholat di barisan-barisan terdepan. Ya, apa maksud salawatnya Allah dan salawatnya malaikat? Ya, ini para ulama menjelaskan. Salawatnya Allah kepada hambanya, ya ini adalah rahmatan minhu lahum. Allah turunkan, curahkan rahmat kepada orang yang bersangkutan. Ya, jadi bapak yang sholat di depan itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu minal malaikah, dan salawatnya malaikat kepada hamba tersebut istighfar wa doa. Itu istighfarnya malaikat, doanya malaikat yang dia panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosanya dan doa-doa kebaikan-baikan yang disampaikan. Ya, jadi ini amat sangat beruntunglah jamaah yang hari ini sholat di depan, ya, kemarin sholat di depan, setiap waktu sholat di depan, ya setiap hari sholat di depan. Berarti setiap kali dia melakukan itu, Allah kasih dia rahmat, malaikat berdoa kepadanya minta ampunan kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Ya, dan tentunya doa malaikat ini mustajab, sehingga kalaulah jamaah tadi wafat meninggal dunia, yang tinggal hanyalah pahala dari melaksanakan ibadah. Dosanya sudah diampuni oleh Allah lewat istighfar yang dibacakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah sekalian, inilah salah satu rahasia yang Rasulullah pernah sampaikan. Kalaulah manusia tahu apa yang ada di shaf yang pertama, niscaya mereka akan rebutan untuk bisa bersegera sholat di shaf-shaf yang terdepan, karena itu lebih utama selain mendapatkan apa yang barusan tadi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi berharga bagi kita semua, ya, untuk bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah, salat berjamaah, terutama mengisi barisan-barisan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih terkait dengan lurus dan rapatnya barisan, ada informasi yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, aqimus sufuf, luruskan barisan kalian, wahazu bainal manaqib, luruskan, kalian punya pundak-pundak itu. Ya, jangan mengsong-mengsong, sebab kalau pundaknya enggak lurus sama sampingnya berarti barisannya mengsong. Ya, wasaddul khalal, jangan sampai ada celah-celah, ya, kanan kiri, berarti harus rapat yang kanan kiri. Walinu bi aidi ikhwanikum wala tazuru furujat lisyaitan, jangan kalian biarkan ada celah di mana syaitan nanti bisa masuk. Ya, jadi kata Rasulullah, kalau kita sholat barisannya renggang, di situ setan bakalan masuk. Waman wasala saffan wasalahullah, siapa yang berkenan untuk menyambungkan barisan,
Allah akan sambungkan dia dalam segala urusan. Wa man qata'a saffan qata'a Allah. Siapa yang barisannya putus-putus, Allah nanti akan putus-putuskan terkait dengan urusan-urusan lainnya. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya, maka berdasarkan hadis ini kata para ulama, wujub, sekali lagi, wajib hukumnya meluruskan barisan biar jangan sampai nanti ada kesempatan setan masuk di rongga-rongga celah-celah barisan-barisan salat kita. Wa fihi ablaghuz zajar an qat'is sufuf, apalagi kalau sampai barisannya putus-putus. Ya, barisan putus ya itu lebih parah dari renggang. Ya, kalau renggang kan rapat, cuman masih ada celah, itu aja nggak boleh. Setan bisa masuk di situ. Tapi kalau putus, ya jamaahnya di situ, ya di sana agak jauh baru lagi ada jamaah. Itu namanya barisannya putus-putus. Maka kalau barisannya putus-putus, ya kita khawatir ya nanti Allah akan memutuskan urusan-urusan lainnya yang mungkin penting bagi kita ya menurut pikiran manusia. Maka ihmal taswiyatus sufuf wa qat'iha yuaddi ila qat'il mawaddah bainal muslimin, di antaranya juga di antara yang Allah putuskan adalah rasa kasih sayang kita sesama kaum muslimin. Ya, tidak ada rasa kasih di antara kaum muslimin di dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin salah satunya saat melaksanakan sholat ini barisannya putus-putus. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainahuma wa hadhil a'naqi falladhi nafsi badihi." Ya, masih urusan lurus dan rapatkan barisan. Kata Rasulullah, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, demi diriku yang ada di genggaman Allah, innila ara syaitan, sungguh aku melihat setan-setan itu yadkhul, masuk dia, min khalalis saf, di celah-celah saf, ka'annahul hadaf. Ya, seolah-olah itu setan dalam berbentuk hadaf. Ya, apa itu hadaf? Para ulama menjelaskan hadaf. Hadaf itu ghanamun sud, kambing yang warnanya hitam. Ya, kalau di kita kambing hitam ya. Ya, kambing yang warnanya hitam, sigharun, ya bentuknya kecil-kecil. Takunu bil Yaman, ya banyak itu dipelihara oleh masyarakat Yaman. Ya, jadi di Yaman itu banyak kambing kecil-kecil warnanya hitam. Itu namanya al-hadaf. Kata Rasulullah, kalau orang sholat barisannya tidak rapat dan putus-putus, Rasulullah melihat ada setan yang berbentuk kambing-kambing berwarna hitam kecil-kecil menyelinap berbaris di sela-sela barisan yang renggang-renggang. Ya, untuk apa dia ikut baris? Ya tentu bukan untuk sholat, karena setan itu tidak sholat. Ya, untuk mengganggu kekhusyuan ibadah sholat kita. Ya, makanya mungkin ini salah satu rahasia kenapa mungkin banyak di antara kaum muslimin yang sholatnya susah untuk menghadirkan kekhusyuan. Ini bisa jadi salah satu di antaranya, mungkin barisannya belum rapat, barisannya belum lurus, karena di samping kita ada setan yang mengganggu ibadah sholat kita, sehingga tujuan-tujuan utama dari pelaksanaan sholat ini tidak bisa kita raih karena kita tidak menjalankan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya maka jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kesekian kalinya Rasulullah menginformasikan ini dari banyak hadis. Ya, ini kalau kita buka kitab aslinya, masya Allah, urusan meluruskan dan merapatkan barisan ini tidak kurang dari 30
3,5 lembar terdiri dari belasan hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan esensinya bisa kita tangkap. Ya, mari kita luruskan dan rapatkan barisan agar salat kita menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, oleh karena itu maka tentu secara mandiri ya jamaah kalau ingin melaksanakan sholat ya sudah berupaya untuk baris secara lurus. Ya jangan semuanya dibebankan sama imam. Ya kan imamnya cuma satu. Ya kalau ngurusin jemaah yang banyak puluhan sampai ratusan lah kapan sholatnya? Ya imam bisa-bisa ngurusin barisan aja. Ya cukup imam kasih himbauan, luruskan barisan, rapatkan. Ya nanti yang lurusin dan rapatin siapa? Ya kita masing-masing secara jamaah mandiri. Ya kalau kita merasa barisannya belum lurus, kita luruskan sendiri. Kalau kita merasa barisannya belum rapat, kita rapatkan sendiri. Kalau kita merasa masih muat satu orang, kita minta saudara kita seiman untuk mengisi kekosongan. Ya sehingga tugas imam tinggal ngecek. Ya mana yang belum lurus? Oh yang mana belum lurus? Tolong maju sedikit. Yang ini terlalu maju, tolong munduran sedikit. Ya, bapak yang di belakang ini masih muat satu. Ya, jadi imam cuman mengecek kekurangan-kekurangannya agar sholat kita bisa berjalan secara efektif dan efisien dan pahalanya bisa kita raih secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik jamaah sekalian rahimallahu. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan informasi kalau sesungguhnya Allah itu berselawat dan malaikat juga berselawat kepada orang-orang yang sholat yang berbaris di sebelah kanan. Iya, ya ini yang sholatnya berbaris di sebelah kanan dalam syariat agama kita pahalanya lebih utama. Ya makanya nanti di dalam praktek amaliyah ibadah sholat berjamaah, ya kalau misalnya memungkinkan kita cara baris berbaris, ya maka hendaklah dimulai barisan yang sebelah kanan. Iya, yang sebelah kanan. Ya, saya sampaikan informasinya dari hadis ini kata para ulama, afdaliyatil wuquf an yaminil imam. Ya, jadi lebih utama orang kalau baris berbaris di sebelah kanan. Ya, jadi misalnya kalaulah seandainya ada makmum, ya makmumnya satu orang, ya maka si makmum ini berada di sebelah kanannya imam. Ya begitu, makmumnya itu berada di sebelah kanannya imam, ya, karena hadis ini Allah dan malaikatnya berselawat kepada mereka yang baris di sebelah kanan. Ya nanti kalau ada jamaah yang baru datang, ya kan berarti makmumnya jadi dua. Ya bagaimana posisinya? Ya posisinya adalah yang belakang mundur berada di belakang imam, yang baru datang baris di barisan yang sebelah kanan. Ya, jadi yang di belakang mundur ke belakang imam, kemudian yang baru datang baris di sebelah kanan. Berdasarkan hadis ini, Allah berselawat, malaikat berselawat kepada mereka yang baris di sebelah kanan. Ya, nanti baru kalau ada orang yang datang ke urutan ketiga, ya karena tengah sudah, ya kanannya sudah, maka otomatis dia baris di sebelah kiri. Ya karena nanti ada hadis lagi yang menyebutkan jadilah imam itu berada di tengah-tengah barisan. Ya, ini hadisnya nanti kita sampaikan, berada hadis yang paling akhir. Wasitul imam. Jadikanlah imam itu berada di posisi tengah. Ya, jadi nanti kalau makmumnya sudah ada 3 orang,
yang dua udah baris di tengah, yang satu berada di kanannya, maka orang yang ketiga baris di samping kiri. Jadi posisi imam itu ada di tengah. Ya, jadi jangan gara-gara hadis Allah dan malaikatnya berselawat, orang yang barisan kanan jamaah di kanan semua gitu. Di kiri kagak ada orang. Ya, jadi hadis ini harus digabungkan dengan hadis setelahnya. Ya, jadi memahami hadis tidak cukup dengan satu hadis. Terkadang hadis itu ya dipahami dengan hadis-hadis lainnya karena ini masih satu rangkai teknis pelaksanaan amaliyah ibadah. Ya, jadi jamaah sekalian Allah, saya ulangi informasinya. Cara baris berbaris, kalau makmumnya satu, dia ada di samping kanan imam. Ya, nanti kalau makmumnya dua, makmumnya yang satu di belakang imam, yang satunya ada di samping kanan imam. Ya, nanti kalau datang lagi jamaah yang baru datang, maka dia nanti ngisinya di baris yang sebelah kiri, sehingga posisi imam itu berada di tengah-tengah. Jamaah sekalian, nanti kalau ada jamaah yang baru datang, kan berarti dia menjadi orang yang keempat. Di mana posisi dia berbaris? Silahkan dia baris di sebelah kanan, karena yang kanan itu lebih utama dari sebelah kiri. Kenapa? Karena Allah dan malaikatnya berselawat kepada jamaah yang sholatnya di barisan di sebelah kanan. Ya, tapi nanti kalau ada yang baru datang, orang yang kelima, berarti dia ngisi barisan yang di sebelah kiri, biar imamnya ini tetap berada di tengah-tengah. Begitu urutan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di antara informasi yang juga ingin sampaikan, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi wa yuqbilu alaina biwajhihi. Kami biasa kalau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yamini, kami berharap ya berada di posisi kanan beliau, ya, agar mendapatkan sholawat Allah dan malaikat-malaikatnya berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Wa yuqbilu alaina biwajhi, Rasulullah itu biasa kalau beliau sudah selesai salat, Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami. Fasami'tu yaqul, kata Barra bin Azib, ya, aku mendengar Rasulullah berkata, Rabbi qini azabak yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, lindungi kami dari azabmu di hari di mana dibangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, lindungi aku dari siksamu di hari di mana engkau kumpulkan hamba-hambamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya dari Barra bin Azib. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya persingkat. Hadis ini menunjukkan istihbabu intiqalil imami nahwal musallin an yaminihi qabla al-qiyam minas salat. Sunnah hukumnya bagi sang imam untuk menghadapkan wajahnya ya kepada makmum sebelum dia bangkit dari tempat sholatnya. Ya, jadi kalau imam berzikir, zikir ba'da sholat, ya, zikir ba'da sholat itu ngadepnya bukan ngadep ke arah kiblat. Ya, kalau sholat memang ngadepnya ke arah kiblat, tapi kalau sholatnya sudah selesai, kita hendak ingin berzikir, maka hendaklah zikirnya tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah makmum.
Ya, kenapa demikian? Karena itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu dilakukan oleh Rasulullah, maka berarti itu menjadi kesunahan. Ya, jadi siapapun nanti yang menjadi imam silakan ya mau melakukan sunnah Rasulullah, ya insya Allah dapat pahala tambahan. Ya sambil zikir, ya wajahnya ya tentu bersama badannya, ya dihadapkan ke jamaah. Ya boleh, ya sekedar menghadap ke arah kanan, boleh menghadap secara keseluruhan, ya tapi tidak menghadap ke arah kiblat. Kenapa demikian? Karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Wa alla yusari' bil khuruj. Ya, kemudian juga ya salah satu sunnah Rasulullah, ya jangan segera terburu-buru meninggalkan tempat sholat. Ya. Ya, jadi kalau habis sholat, ya minimal Allahumma antas salam. Ya, jangan Allahumma lantas jalan. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya habis sholat Rasulullah nggak langsung pergi. Rasulullah zikir dulu sembari menghadap kepada wajah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini salah satu rahasianya nanti kalau dalam sejarah. Ya kalau dalam sejarah itu Rasulullah sambil absen para sahabat-sahabatnya. Ya kan kalau ngadep ke sono kan kelihatan. Ini siapa yang nggak datang sembarangan nih, nggak jamaah nih, siapa nih? Ya nanti kalau yang nggak datang Rasulullah tanya, si fulan kemana, si fulan kemana? Ya apakah lagi sakit? Kalau sakit kita jenguk. Ya apakah lagi kemana? Lagi pergi. Kalau pergi kita doain biar selamat sampai tujuan. Ya ini salah satu rahasia kenapa Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada wajah para sahabat-sahabatnya setelah melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ibadah Allah ini juga informasi yang tidak kalah penting. Wala ba'sa ayyarfa' sautahu biddu'a. Dan tidak mengapa seseorang itu mengangkat suaranya di dalam berzikir dan berdoa setelah sholat. Ya masih ingat pembahasan kita Pak? Ya kan ada model-model sebagian jamaah kita yang mungkin mengatakan zikir habis sholat jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Yang zikir kenceng-kenceng bid'ah katanya, delalah sesat masuk neraka. Ya padahal yang dibaca zikir. Ya padahal kalau dia baca hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikirnya pelan apa kencang? Ya ini saya bacakan kembali hadisnya. Jadi kata Barra bin Azib, ya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Dan aku mendengar Rasulullah membaca doa Rabbi qini azabak yauma yab'asu ibadak. Kalimat aku mendengar, kira-kira Rasulullah zikirnya kencang apa pelan? Ya kencang. Kalau Rasulullah zikirnya pelan, enggak mungkin si Barra sahabat Nabi mendengar zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikirnya enggak kedengaran sama Barra bin Azib, ya mungkin dia ngomong, saya samar-samar dengar Rasulullah zikir, doanya cuma saya enggak tahu. Ya, tapi karena dia mendengar Rasulullah berdoa, Rabbi qini azabak yauma yub'asu ibadak, sempurna kalimatnya didengar, ini menunjukkan bahwa zikir Rasulullah dibaca secara jahar. Ya, jadi zikir secara jahar ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun urusan zikir ini urusan pilihan. Ya, meskipun zikir memang nggak perlu harus kenceng-kenceng. Ya, Bapak yang mau zikir pelan-pelan juga silahkan. Masing-masing orang itu punya style, punya pilihan-pilihan. Kesemuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, namun catatannya jangan sampai masalah urusan zikir sir atau jahar ini tadi membuat suasana ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin ini terabaikan. Maka silahkan lakukan apa yang nyaman menurut kita.
Ya, yang setidaknya mau pelan mau kenceng, yang penting zikirnya kita baca agar kita mendapatkan pahala sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau zikir kenceng-kenceng, ini salah satu dalilnya. Rasulullah pernah zikir kedengeran oleh sahabat yang bernama Barra bin Azib, menunjukkan bahwa zikirnya Rasulullah itu secara jahar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga ini informasi penting, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari siksamu. Ya, ini bukan berarti Rasulullah belum tentu selamat dari siksa Allah. Ya, ini kan sekarang ada pemahaman yang begitu. Ya, saat Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, ya ampuni dosa-dosaku, kan gitu doa Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah itu orang yang banyak dosanya, bukan. Ya, ini pemahamannya harus diluruskan. Ya, jadi doa-doa yang Rasulullah baca itu dalam rangka mengajarkan kita umatnya. Ya, mengajarkan kita umatnya. Makanya sengaja Rasulullah zikirnya kencang, biar apa? Biar diikuti oleh sahabat-sahabatnya, biar sahabatnya baca doa seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa minta diselamatkan dari azab siksa Allah. Minta doa agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bukan menunjukkan Rasulullah itu banyak dosanya. Bukan menunjukkan kalau Rasulullah itu tidak selamat dari azab Allah. Sebab Nabi kita adalah seorang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diampuni dosa-dosanya. Mata qaddama min zambihi wa mata akhar, sudah dijamin masuk surga dan sudah pasti selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada doa-doa Rasulullah seperti itu menunjukkan sebagai pembelajaran bagi kita semua agar kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, ini waktu sudah menunjukkan sholat isya. Ya, insya Allah kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan hadis wasatul imam. Jadikanlah imam berada posisinya di tengah. Itu kata Rasulullah. Hadis yang terakhir. Hadis yang ke 1096. Jadikan imam sebagai sentral. Ya, jadi kalau kita baris berbaris, lihat barisannya lebih condong ke kanan apa condong ke kiri dari posisi imam. Maka kalau lebih condong ke kanan, kita baris sebelah kiri. Kalau condong ke kiri, kita baris ke sebelah kanan agar imam itu menjadi sentral. Ya, begitulah yang disabdakan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah lain kesempatan bisa kita lanjutkan dengan tema yang baru. Ya, nanti tema yang selanjutnya itu adalah fadlus sunan ar-ratibah ma'al faraid. Ya, keutamaan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ya, ini jangan sampai nanti kita tidak tahu apa pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi kita yang melaksanakan salat qabliyah dan ba'diyah. Ya, mudah-mudahan nanti akan bisa kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekedar penegasan, hari ini turun hujan. Waktu turun hujan merupakan waktu yang mustajab kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan penuh dengan keberkahan, dan berada di masjid, salah satu tempat yang mustajab kalau kita ingin bermunajat kepada Allah. Silahkan nanti ya antara waktu azan dan qomat, dan itu juga merupakan waktu yang mustajab. Perbanyak doa, minta apa yang menjadi hajat-hajat kita. Mudah-mudahan semuanya dengan izin Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keyakinan akan pengkabulan insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiqul hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.